Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu semua. Gimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak ibu sehat selalu ya. Utamakan makan makanan yang bergizi dan yang sehat. Jika keluar rumah, harap anak-anak ibu memakai maskernya ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, ibu harapkan kepada anak-anak ibu mengisi absennya ya di classroom. Jangan lupa. Nah, jika sudah mengisi absennya, langsung saja kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah, selanjutnya ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu semua. Siapa yang tahu di dalam teks bacaan tersebut terdapat apa aja? Ayo jawab. Nah, betul, paragraf. Di dalam paragraf itu terdapat apa-apa saja sih unsur-unsurnya? Ada kata, kalimat, dan nah betul, ide pokok paragraf. Sekarang materi kita tentang Nah, sebelumnya, pastikan anak-anak ibu membuka buku cetaknya, tema 1, subtema 3 ya. Materi kita terdapat pada halaman 25. Nah, baiklah, anak-anak ibu akan menjelaskan tentang ide pokok paragraf. Oke, ide pokok paragraf itu apa sih? Ide pokok paragraf atau gagasan utama adalah sebuah topik inti atau topik dari kesimpulan paragraf tersebut. Nah, di dalam ide pokok paragraf ini terbagi menjadi 4 ide pokok atau gagasan utama. Nah, ide pokok yang pertama, paragraf paragraf yang kedua, paragraf induktif. Yang ketiga, paragraf campuran. Dan yang keempat, yaitu paragraf deskriptif. Nah, setelah ibu membagi-bagi ini, ibu akan menjelaskannya. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini inti ide pokoknya itu terdapat di awal kalimat paragrafnya. Seperti contoh, titik bla 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 titik bla 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 titik. Nah, di dalam paragraf deduktif ini kan ibu sudah bilang tadi letak dari gagasan utamanya itu di awal kalimatnya. Di sini letak dalam gagasan utamanya. Nah, lanjut. Paragraf induktif. Paragraf induktif ini adalah paragraf yang dimana letak ide pokok atau gagasan utamanya itu terletak di bagian bawah paragraf. Contohnya, bla 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 titik bla 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 titik bla 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 titik.
Nah, terletak pada bagian akhirnya. Oke, selanjutnya di bagian 3 ada paragraf campuran. Paragraf campuran ini inti ide pokok atau gagasan utamanya itu terletak di awal dan di akhir paragraf. Contohnya, bla 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 bla. Nah, ide pokok paragrafnya itu terdapat di sini, bagian awal kalimat dan di akhir kalimat. Nah, pada bagian terakhir yaitu ada paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif ini, ide pokok atau gagasan pokoknya itu terletak di semua kalimat paragrafnya. Contohnya, bla 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 titik bla 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 titik bla 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 titik. Jadi, ide pokoknya terletak di semua paragraf tersebut. Nah, itulah penjelasan dari ide pokok paragraf. Baiklah, Ibu akan menugaskan anak-anak Ibu semua untuk mengamati teks bacaan Gerabah dari Pulau Madura. Teksnya tersebut pada halaman 27 ya. Nah, tugasnya tersebut setelah anak-anak Ibu mengamati teks bacaan tersebut, teks dari Gerabah dari Pulau Madura, nanti di setiap paragrafnya itu ditentukan ya anak-anak Ibu mana yang paragraf deduktif, induktif, campuran atau deskriptif. Setelah itu nanti harap anak-anak Ibu mengumpulkan tugasnya di classroom ya. Nanti Ibu akan kirim formatnya. Oke. Nah, jika anak Ibu masih belum paham dengan materi yang Ibu jelaskan tadi, Ibu berharap anak-anak Ibu langsung saja japri Ibu ke WA, nanti tanya bagaimananya yang tidak paham oleh anak-anak Ibu. Oke. Sekian dari pembelajaran kita hari ini tentang ide pokok paragraf atau gagasan paragraf. Semoga anak-anak Ibu tetap menjalankan kewajibannya sebagai siswa ya, tetap belajar di rumah. Oke? Ibu berpesan kepada anak-anak Ibu selalu turuti apa kata orang tua di rumah dan jangan terlalu over dalam bermain. Nah, tidak lupa pula kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita ilmu setiap harinya supaya kita pintar dan cerdas. Oke, kita sudahi pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut, kita akan berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.